Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema bahwa Satrio Piningit dan 7 guru itu wajib paham tentang pelaporan atau tutup buku atau pertanggungjawaban yang harus dilaporkan setiap kali tutup buku atau akhir tahun. Tutup buku ya adalah suatu kegiatan yang dilakukan kalau itu di bagian keuangan untuk melakukan cut off ya atau menutup pelaporan di akhir periode. Tutup buku dilakukan pada akhir bulan atau akhir tahun. Sementara arti lainnya tutup buku adalah aktivitas akhir tahun di mana laporan kegiatan diselesaikan. Ya, semua lembaga, semua badan usaha, semua organisasi, ya, institusi apapun yang ada di muka bumi ini dengan segala macam nama dan usahanya pasti melakukan pelaporan atau pertanggungjawaban akhir bulan atau akhir tahun. Sehingga seringkali ya baik dari pihak bank atau finance ya itu melakukan satu aktivitas penarikan yang berkaitan dengan akan diadakannya tutup buku. Nah demikian juga halnya setiap manusia itu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu ngasih Tuhan, di bumi ini diberi kesempatan untuk berusaha untuk mengembangkan talenta atau mengembangkan minat. Nah, maka ketika Tuhan itu datang harus memberikan pelaporan. Memang Bapak Ibu ngasih Tuhan di dalam menjalankan hidup di bumi ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Ya. Nabi Ayub mengatakan bahwa hidup itu berat. Apalagi kita yang hidup pada akhir zaman, hidup itu sangat berat. Hidup itu maha berat. Kita akan baca Ayub pasal 7. Mulai ayat 1. Hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berengat dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras, lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi, sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka engkau mengagetkan aku dengan impian, dan mengejutkan aku dengan khayal. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia?
Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Ya, ini ungkapannya dari Nabi Ayub pada saat dia itu diproses sangat berat, ya, diizinkan mengalami pencobaan, dicobai, ya, oleh iblis yang meminta izin untuk menyusahkan Ayub. Padahal Ayub itu orang paling saleh pada zamannya. Namun demikian Tuhan izinkan, dan Tuhan katakan nyawanya milik Tuhan. Jadi apapun boleh terjadi, tetapi nyawanya Ayub itu milik Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, tadi kita sudah baca betapa susahnya Ayub itu. Namun demikian pada akhirnya dia berpikir, siapa gerangan manusia? Oleh Tuhan, manusia itu dianggap suatu ciptaan yang agung, suatu ciptaan yang diperhatikan oleh Tuhan. Karena manusia itu ciptaan yang agung, diciptakan menurut gambar dan teladannya Tuhan. Dan manusia sudah jatuh dalam dosa. Tuhan merindukan manusia itu kembali memiliki gambar dan rupanya Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus, bahkan menjadi tubuhnya Kristus. Oleh sebab itu Tuhan melakukan satu perkara-perkara yang sangat dahsyat, ya. Setiap pagi itu didatangi dan setiap pagi itu diuji. Setiap pagi didatangi, setiap saat diuji. Oleh sebab itu kalau didatangi kan setiap pagi, ujiannya bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa tengah malam. Lah, kalau ada ujian maka harap tenang. Artinya hidup kita itu seberat apapun, ya, itu terjadi karena Tuhan itu menghendaki kita itu kembali kepada ciptaan semula, menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, untuk menjadi tubuhnya, menjadi tubuh Kristus. Sebab itu Tuhan itu membentuk kita setiap saat, ya. Sepertinya kita ini menjadi sasaran pandangan mata Tuhan, ya. Sampai Ayub mengatakan, bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku, biar aku sempat menelan ludah. Karena terus dilihat oleh Tuhan, dijingleng sama Tuhan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki dilihat sama Tuhan. Kadang dipelototin, kadang dipeliliin, kadang dilirik dengan sudut mata, kadang dilihat dengan senyuman. Bapak yang kasih Tuhan, dikatakan, ya, Tuhan itu tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Ayub, sehingga Ayub itu tegang terus, ya. Harus dalam kondisi berjaga terus, harus dalam kondisi tenang, tidak boleh gerak. Nelan ludah saja tidak sempat. Itu paribasane, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Sepertinya itu sedemikian rupa, ya. Dan pada saat Ayub itu dicobai, Ayub itu merasa bahwa dosanya itu belum diampuni sama Tuhan. Padahal ujian itu terjadi bukan karena Ayub itu berdosa, bukan karena Ayub itu bersalah, justru karena Ayub itu saleh. Ayub itu berkenan kepada Tuhan. Lah, setan mikirnya, iya, dia saleh, berkenan kepada Tuhan, nurut sama Tuhan, karena sama Tuhan dijaga, dilindungi, diberkati. Coba colke, mesti menghujat. Ternyata Bapak yang kasih Tuhan, rajutnya dilepaskan, berkatnya dihabiskan, Ayub tetap setia. Ya, namanya manusia, Bapak Ibu, sekian persen dia bersalah. Ya, sekian persen dia bersalah, sehingga pada akhirnya di dalam pasal-pasal terakhir dia harus banyak minta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, Ayub itu mengatakan bahwa hidup itu berat. Kita yang hidup pada akhir zaman dan berada pada jalur hierarki di mana setiap hari harus pikul salib,
Kalau itu Ayub pasal 7, saudara kita yang hidup pada akhir zaman, hidup itu maha berat bagi kita yang berada di dalam jalur pembangunan tubuh Kristus atau jalur hierarki, ya. Kita harus pikul salib setiap hari, menanggung 9 penderitaan salib, menanggung 9 penderitaan cinta. 9 penderitaan salib itu sama dengan 9 penderitaan cinta. Karena kita cinta sama Tuhan, ya, maka kita menyatu dengan penderitaannya Tuhan. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Kita harus memiliki di dalam penderitaan-penderitaan tersebut, kita harus berjuang untuk memiliki 9 buah Roh Kudus. Kita harus tetap punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, harus punya kesabaran, kelemah lembutan, kemudian penguasaan diri, ya, kemurahan dan kebaikan, kesetiaan. Bapak yang kasih Tuhan, dalam kondisi seperti apapun buah Roh Kudus itu muncul. Sekalipun setan itu menggelitik, berdiri di depan pintu hati kita, seperti yang dikatakan Tuhan kepada Kain, iblis itu berdiri di depan pintu hatimu. Kamu harus bisa mengendalikan. Tapi tidak bisa. Akhirnya adiknya itu diantem sampai mati. Bapak yang kasih Tuhan. Karena apa? Kain tidak bisa mengendalikan atau menyingkirkan iblis yang ada di dalam pintu hatinya. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian hidup pada akhir zaman di dalam jalur hierarki itu semakin berat karena kita harus menjadi budak rodi bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena pada zaman dulu dalam nubuatannya yang membangun bait Allah itu budak-budak rodi, ya. Dan kemudian kita harus menjadi tokoh anti fasilitas garis keras. Karena apa? Kekayaan, ya, kuasa, kekayaan, hikmat, kesaktian, hormat, kemuliaan dan puji-pujian yang Tuhan berkatkan pada kita dalam waktu last minute, Bapak yang kasih Tuhan, itu nanti dipersembahkan bagi anak domba untuk kegerakan kuda putih. Selanjutnya kita ini harus tetap menyembah, berdoa, berpuasa, meditasi, menaikkan syafaat, karena kita haruslah menjadi GPA yang sakti, sugih dan suci. Tidak boleh dibolak-balik. Sugih sekno, tidak bisa. Bapak yang bisa Tuhan, ya. Orang sugih itu kalau tidak diurapi Roh Kudus nanti menjadi orang yang tidak baik di hadapan Tuhan, yang bisa-bisa kehilangan kerajaan surga. Harus menjadi generasi pemenang abadi yang sakti, sugih dan suci. Kemudian hari-harinya itu harus berperang melawan diri sendiri, ya. Hari-harinya itu harus berperang melawan diri sendiri, mengalahkan keinginan daging, rasa untuk dihargai, untuk dihormati, ya, untuk tidak disinggung, untuk tidak ditegur dan sebagainya. Kita tuh berperang dengan diri kita sendiri, ya, dan berperang dari keinginan akan uang. Karena cinta uang itu suatu dosa. Punya uang tidak dosa, tetapi cinta uang itu dosa yang satu saat menenggelamkan ke dalam kebinasaan. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, yang terus berperang terhadap hierarkinya setan, pemerintah, penguasa, penghulu roh-roh jahat di udara. Yang dimaksudkan pemerintah itu bukan pemerintah Indonesia, tetapi itu pemerintahan dari setan, itu menunjuk pada Lucifer atau iblis, ya, pemimpin tertinggi dari hierarkinya setan. Kemudian menjadi pemenang yang merebut kemenangan, setia sampai akhir. Nah, ya, maka Bapak yang kasih Tuhan, kita itu akan disempurnakan.
dan akan diberi upah sama Tuhan, pahala dan posisi menanti kita. Jadi perjuangan kita tuh berat, seperti halnya perjuangannya Ayub. Setiap pagi itu sudah didatangi Tuhan dan diuji setiap saat. Kadang-kadang begitu datang langsung diuji. Kadang-kadang siang Tuhan hadir lagi. Kadang-kadang malam Tuhan hadir dan menguji. Kadang-kadang tengah malam, kadang jam 4 pagi dibangunkan. Bapak yang kasih Tuhan, setiap saat diuji oleh Tuhan. Kita akan baca Lukas pasal yang ke-12. Kita baca ayat 35 sampai 37. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ayat 40 sampai 48. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Terima kasih. Ya, kita semua hamba Tuhan. Semua anggota hierarki itu haruslah melayani Tuhan. Karena mereka nanti ditahbis sebagai imamat rajani. Kitab Wahyu pasal 5 mengatakan demikian. Ditahbis sebagai imamat yang rajani, yang harus mempersembahkan ketujuh perkara dan melakukan pekerjaan besar, yaitu kegerakan kuda putih, menjangkau zaitun asli untuk kembali dicangkokkan, ya, bersatu dengan zaitun liar, bersatu di dalam batang zaitun asli. Bapak yang kasih Tuhan, itu yang harus dikerjakan. Kita semuanya adalah imamat rajani. Oleh sebab itu, tugasnya sebagai hamba Tuhan di dalam pembangunan tubuh Kristus, kita terus mewujudkan situasi yang kondusif. Kondusif itu artinya suatu situasi, ya, atau kondisi yang mendukung terjadinya, ya, suatu hal atau suatu kemenangan dan ketertiban di dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi ada, ya, kemenangan, ada ketertiban, dan ada aktivitas untuk menyatukan. Tidak seperti yang dikatakan tadi, ya, di mana satu sama lain memukul hamba-hamba yang lain, hamba-hamba laki-laki maupun hamba-hamba perempuan. Kemudian cuma memikirkan makan minum, bahkan cenderung mabuk. Bapak yang kasih Tuhan, kondisi-kondisi itu nanti pada saat Tuhan itu datang, kita tidak bisa melaporkan apapun yang baik, kecuali kita akan disamakan dengan orang yang tidak setia dan dibinasakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca Injil Matius pasal 25. Kita baca ayat 19 sampai
30. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kau kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Terima kasih. Setiap kita yang ditaruh Tuhan di muka bumi itu harus bekerja, harus berusaha. Dalam perumpamaan talenta itu Tuhan memberikan 5, memberikan 2, dan memberikan 1. Jadi, jikalau ada perbedaan itu adalah kewenangan Tuhan. Ya, haknya Tuhan. Karena Tuhan itu maha melihat siapa kita masing-masing. Kalau Tuhan melihat kita cuma bisa mengerjakan 2, Tuhan tidak akan memberikan yang 5. Jadi, jikalau ada perbedaan 1, 2, dan 5, maka jangan sampai kita memberi kesempatan iblis itu menguasai hidup kita sehingga memunculkan perasaan iri. Karena iri itu hikmatnya iblis. Ya, suratan Yakub mengatakan demikian. Iri itu hikmatnya iblis. Karena iblis atau Lucifer itu pada mulanya dia tuh iri dengan kemuliaannya Tuhan. Sehingga dia pengen menjadi seperti Tuhan. Padahal dia tuh sebagai malaikat, ya dia tuh diciptakan paling baik, nomor 1, tapi pengen seperti Tuhan. Akhirnya Tuhan murka, ya diantam, jatuh ke bumi dan menjadi perusak bumi. Bapak yang kasih Tuhan, jadi Tuhan memberi itu haknya, mau kasih 1, mau kasih 2, mau kasih 5. Dan kenyataannya Bapak yang kasih Tuhan, yang dikasih 5 tadi dia merasa mendapatkan kasih karunia yang besar, maka dia berjuang dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan tambahan 5 menjadi 10. Bapak yang kasih Tuhan. Sedangkan yang 2 menjadi 4, itu ada satu daya upaya, ada satu pekerjaan. Dan ketika Tuhan itu datang, dia menerima laporannya tadi. Sementara yang saat menerima 1 itu pikirannya itu sudah diisi dengan perasaan bahwa tuannya itu jahat. Dia menuai di tempat dia itu tidak menabur. Padahal itu salah. Menurut suratan Korintus, ada orang yang menabur, ya ada orang yang menyiram, sekalipun ditabur, sekalipun disiram. Tetapi kalau Tuhan tidak menumbuhkan, tidak akan ada tumbuh-tumbuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi ada yang menabur, ada yang menyiram, tetapi yang menumbuhkan itu Tuhan. Lah orang ini jahat, ya. Maka yang 1 talenta itu tidak dikerjakan. Dia jahat dan malas. Akhirnya Bapak yang kasih Tuhan,
Yang satu itu pun diambil, dia tidak punya apa-apa. Karena ketetapan Tuhan itu, ya, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi yang tidak punya, ya, apapun yang ada padanya itu diambil. Bapak yang kasih Tuhan, kalau orang itu tidak punya, maka Tuhan itu akan mengambil semua apapun yang tersisa. Tetapi kalau orang itu berkelimpahan, ya, dia punya, Tuhan memberi. Oleh sebab itu kita ini jangan terlalu banyak sambat, ya, kita ini jangan terlalu banyak mengeluh, kita ini jangan terlalu banyak, ya, menggerutu, aku orang duwe, padahal ada hukum mengatakan barang siapa mempunyai dia akan diberi sampai berkelimpahan. Tetapi barang siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Ini hukum Tuhan yang diterapkan atas hamba-hambanya, terutama diterapkan atas hamba yang jahat dan malas. Dia sudah tidak punya, tapi apapun yang tersisa dalam hidupnya itu diambil, hidupnya diambil, kemudian dicampakkan ke neraka. Bapak yang kasih Tuhan, manusia itu kecenderungannya sambat, kecenderungannya mengeluh, kecenderungannya menggerutu, dan kecenderungannya tuh ndelik ke duwite, ngumpet ke duwite, duwe ngono kondoran duwe, punya begitu bilang enggak punya. Lah, maka sesuai dengan perkataannya hukum ini berlaku. Barang siapa punya, Tuhan akan memberi sampai berkelimpahan. Tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Sesuai dengan ucapannya, ya. Karena firman itu mencipta. Kejadian pasal 1 ayat 1, firman itu menciptakan. Nah, manusia yang dipercaya hikmat dan makrifat, GPA yang sakti, sugih dan suci, ya, maka perkataannya itu juga ada unsur sakti. Ucapanmu itu sakti. Sebab itu saya sering memarahi anak saya, para pengerja. Nek ngomong sak ngomong ning bocah cilik ki aja ngomongan sing elek, nakal, begini-begini, pikirnya ben lucu, orang lucu. Ya, tidak lucu, tetapi perkataanmu itu nanti, ya, numusi, orang Jawa katakan. Jangan ucapkan perkataan yang tidak baik. Anak dalam pertumbuhan isone ngono itu untuk bagi dia itu sudah kepandaian, peningkatan kepandaian. Tapi bagi kamu yang sudah tua-tua, ya dipikirin ngerusuhi, ya. Jadi firman itu mencipta. Kalau kita katakan tidak punya, maka apapun yang ada padamu nanti akan diambil. Goro-gorone penyebabnya itu ada saja, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena apa? Manusia itu tidak ada kemurahan, cenderung pelit, takut dimintain, sehingga mengatakan tidak punya, ya, mengatakan tidak punya, sehingga ya Matius 25 ayat 29 ini, ya, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita, saya dan saudara harus bertobat, ya, saya dan saudara harus bertobat. Kita akan baca Amsal 1 ayat 32. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Ya, jadi orang yang tidak berpengalaman itu biasanya banyak enggannya, pegah, ya, malas. Dan orang bebal itu akan dibunuh oleh kelalaiannya. Hamba yang punya 1 talenta tadi kan serba wegah. Bapak yang kasih Tuhan, kita semuanya wegah, enggan, itu artinya malas. Itu nanti akan membunuh hidup kita. Kita baca Yeremia 48.
Kita baca ayat yang ke-10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Ya, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan cara seperti caranya orang yang menerima 1 talenta, dengan enggan, ya, atau dengan lalai, atau dengan kemalasan. Kemudian terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari menumpahkan darah. Loh, kan aneh, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Zamannya Yeremia itu memang itu zamannya orang Yehuda dibawa ke Babel. Maka peperangan itu harus terjadi. Nebukadnezar itu melakukan ekspansi ke seluruh muka bumi. Yehuda itu satu daerah kecil saja, sedangkan Mesir yang besar saja kalah. Negara-negara yang besar, Asyur, ya, kalah. Tetapi Yehuda itu masuk di dalam daftar untuk dihancurkan. Negerinya Yerusalem, bait Allahnya dihancurkan, orang-orangnya ditawan karena kesalahannya. Bapak ngasih Tuhan, pada saat peperangan, ya pedang itu harus menumpahkan darah. Ya, terlebih lagi tentunya ini di dalam makna yang rohani, ya. Kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 7 sampai 10. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, tadi saya katakan setiap pagi, setiap saat kita itu diuji. Nah, oleh sebab itu kita harus setiap saat siap. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ujian itu Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan tuh berkuasa mereka-reka segala perkara. Ya, mereka-reka segala perkara yang kadang-kadang perkara itu dipandang oleh orang lain tidak baik, tetapi menurut Tuhan itu satu cara untuk Tuhan melaksanakan keputusannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, contoh di dalam Alkitab kita, Simpson ya atau Samson itu selalu dia itu jatuh cinta sama perempuan-perempuan Filistin. Kalau tidak salah itu sampai 3 kali. Sampai orang tuanya itu memberi nasihat, apa tidak ada perempuan dari bangsamu. Tapi semuanya itu diatur Tuhan. Tuhan tuh bikin gara-gara supaya Samson itu bisa dipakai Tuhan untuk mengalahkan orang Filistin. Namun demikian, kalau kita ini, kalau saudara para pria itu bukan Samson yang dipakai Tuhan, ya tentunya saudara tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Samson. Kalau cuma untuk kenikmatan daging, rasa dan harta, itu sama dengan bujukan setan. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita. Dan terutama untuk tahun 2023 ini adalah bulan terakhir dari tahun 23. Biasanya kita masuk doa puasa pergumulan minimal 7 hari, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi sekarang kita bergumul di tempat kita masing-masing, di rumah, di kamar kita masing-masing, banyak minta ampun, banyak melakukan penyucian dan pendamaian dengan Tuhan nomor 1 dan dengan sesama.
kemudian banyak berbuat baik supaya nilai kita di akhir tahun ini nanti baik, dan itu menjadi satu jalan yang lapang ya untuk menapaki tahun 2024 ya. Ibrani pasal 13. Kita baca ayat 14 sampai 17. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, Bapak Ibu sekalian Tuhan, di bumi ini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap, tetapi kita tuh berjalan mencari kota yang akan datang, seperti yang dilakukan Abraham. Ya, seperti yang dilakukan Abraham. Ada ayat mengatakan kewarganegaraan kita itu di dalam surga, dan kita akan kembali ke tanah air, ke tempat kita. Dan di bumi ini kita itu hanya sementara, bagaikan orang ziarah. Kalau orang Jawa katakan nang donya mung mampir ngombe. Nah, kita itu dalam perjalanan untuk mencari kota yang akan datang, yaitu Yerusalem baru. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita ini setiap saat mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Korban syukur itu bisa berwujud apapun, bisa berwujud uang, bisa berwujud benda, materi, tetapi terutama adalah ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Hendaknya setiap tutur kata kita itu memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan itu bukan berarti nyanyi terus, tetapi ucapan mulut kita itu membuat nama Tuhan itu dipermuliakan. Ya. Kemudian jangan lupa memberikan bantuan dan berbuat baik, ya. Karena korban-korban yang demikian itu diperhitungkan dan diperkenan oleh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kita ini pulang ke kota kita, Tuhan itu menggambarkan kita semua itu seperti domba, ya, yang digembalakan. Tuhan Yesus itu gembala agung. Lah, di dalam perjalanannya domba itu untuk kembali ke tempat asalnya, itu banyak sekali godaan. Ada pencuri, ada gembala upahan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Lah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, domba itu haruslah mengenal suara dari gembalanya, dan gembala itu mengenal masing-masing domba-dombanya. Di sini ya, di dalam suratan Ibrani yang terkena pintu tirai, untuk memasuki pintu tirai itu diperlukan pemimpin. Pemimpin besar kita Tuhan Yesus Kristus. Dia yang merobek tirai dan kita ini mengikuti masuk. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan secara fisik ada yang menggembalakan, ada yang memimpin. Di sini dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Itu nanti akan terjadi sempurna pada waktu Wahyu pasal 10 itu digenapi. Tetapi itu perlu pelatihan. Ketika malaikat sang surya itu berseru, maka 7 guru itu taat, langsung menyaut. Bapak Ibu kasih Tuhan, berarti ada ketaatan, dan ketaatan itu perlu dilatih, ya. Sebab para pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwamu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian Tuhan,
hambanya di sini itu berjaga-jaga atas jiwamu, dan saya juga belajar berjaga-jaga atas jiwa domba-domba yang dipercayakan di tempat ini. Dan saya bertanggung jawab, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Saya bersaksi, ya, pemimpin itu berjaga-jaga atau bertugas atas jiwa saudara, bertanggung jawab atas jiwa-jiwa saudara. Ketaatan dan ketundukan saudara itu membuat para pemimpin itu bekerja dengan gembira. Ya, namun demikian, apapun, bagaimanapun saudara bersikap kepada saya pribadi, saya tetap berjuang, ya, bersama hambanya untuk anak-anak kekasih. Bapak yang kasih Tuhan, bagaikan Bapak itu yang menantikan anak yang terhilang, yang sudah menghabiskan warisan, yang kemudian hidup poya-poya di luar, hidup bersama para sundal, dan akhirnya ketika uangnya habis semua temannya pergi, akhirnya menjadi penjaga babi, makan, ya, ampas babi. Tapi sama Bapak itu ditunggu, setiap saat ditengok ke jalan, ya, kalau sudah tampak bosojone keledang-keledang begitu, wah tentu Bapak itu bersuka cita. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak itu terhadap anak terhilang itu memang menjadi kenyataan. Jadi apapun saudara, bagaimanapun saudara berlaku, berpikir, membatin saya, saudara itu adalah anak-anak kekasih, ya. Jika saudara itu celaka atau sakit, saya itu berjuang, saya bergumul, saya memohon untuk saudara itu dibawa ke rumah sakit yang di kapal, ya. Jika ada yang meninggal dunia, saya memohon, ya, supaya orang tersebut ditunjukkan atau dibawa ke kapal. Saya mengusul-usulkan, memohon-mohonkan hal-hal yang baik, yang benar, yang kudus dan menyempurnakan. Saya itu setiap saat mengusul-usulkan, memohon kepada Tuhan. Saya memohon-mohon, ya, mengusul-usulkan, bahkan membayar harga mahal supaya dosa-dosanya saudara itu, dosa-dosanya hierarki, dosanya jemaat, dosanya pengerja itu dienolkan oleh Tuhan. Itu pergumulan saya. Memohon, meratap, menangis, membayar harga. Bapak yang kasih Tuhan, supaya dosa saudara, dosa kita semuanya, hierarki, jemaat, pengerja itu supaya dosanya dienolkan oleh Tuhan, dan Tuhan mendengarkan. Namun demikian, dosa baru diperbuat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tuh berjuang supaya dosamu tuh dienolkan sama Tuhan. Bukan cuma sekedar berdoa, membayar harga mahal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan dalam masa penyucian yang tinggal sebentar ini, kalau sudah itu sulit diperdamaikan di bumi, ya, dua pihak itu saya berdoa, saya memohon Tuhan bawa ke surga. Dua-duanya dibawa ke surga. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, barang siapa dikasih Tuhan, dikatakan, ia ku tegur, kunya tuh huruf besar, ia ku hajar, kunya tuh huruf besar. Sebab itu relakanlah hatimu. Kalau di bumi ini tidak bisa diperdamaikan, ya bisa saya, gembala kecil, janda, miskin, kurang sakti, Bapak kasih Tuhan, bisanya ya memohon, mengusul-usulkan kepada Tuhan.
supaya dua-duanya itu dibawa ke surga, ditegur sendiri oleh Tuhan, dihajar sendiri oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu kan penyucian kepada Laodikia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tuh berjuang, saya tuh bergumul. Sudah kan orang kerasa, kapan dosamu dienolkan? Tapi namanya masih dalam darah daging, sudah dienolkan, membuat dosa baru, membenci gembalanya. Tuhan mengatakan, ada loh orang yang benci sama kamu. Siapa Tuhan? Rahasia. Kamu sembahyang saja. Banyak dimintakan ampun. Oh ya Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Kemudian pada saat Natalan yang saya pernah umumkan itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya tuh juga memohon, saya tuh usul sama Tuhan. Tuhan, biarlah semua jemaat pengerja ini dibawa Natalan. Dan kalau diizinkan Tuhan, jangan semuanya di-delete. Ya, ditinggalkan sedikit. Bapak Ibu kasih Tuhan. Setiap gembala itu tahu kalau dia tuh bertanggung jawab atas domba-dombanya. Setiap gembala itu tahu kalau dia tuh nanti harus bertanggung jawab kepada gembala agung. Ada berapa gembala dombamu yang dicuri? Ada berapa gembalamu yang lari ke gembala upahan? Semuanya dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Saya berjuang karena saya menyadari makrifat saya tidak seberapa, ya bisanya berdoa. Setiap saat mengusul-usulkan. Kadang-kadang istilah yang kayak ngedrel. Sudah tahu ngedrel? Ngedrel itu artinya meminta dengan terus-menerus. Ya, tidak berhenti-henti. Ini loh Tuhan tolongan, ini loh Tuhan tolongan, ini loh Tuhan tolongan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi itu merupakan pertanggungjawaban yang saya lakukan. Tentunya ya tidak bisa saya berdoa, Tuhan berkatilah orang ini menjadi kaya raya. Oh, itu bukan prinsipnya Tuhan. Itu bukan prinsip kerajaan surga. Kalau prinsip kerajaan surga kan ya Tuhan itu menolak Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu. Tetapi ada saatnya kuasa, kekayaan, hikmat, kesaktian, hormat, puji-pujian, kemuliaan diberikan last minute menjelang kegerakan kuda putih. Itu pasti. Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya bertanggung jawab atas seluruh hidup saudara. Ya. Sekalipun setiap saat saya lakukan, tapi saya tidak mengatakan terus-menerus, tapi karena ini Desember, supaya saudara tahu, supaya saudara juga bertanggung jawab atas hidup saudara sendiri-sendiri, bertanggung jawab atas keluarga saudara sendiri-sendiri, supaya kita nanti memasuki tahun 2024 itu kita tetap berada di dalam rencananya Tuhan. Kita akan baca 1 Timotius pasal 5. Ayat 17 sampai 25. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua
kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Ya, ayat ini, ya, pasal ini di dalam Sunan Tabernakel itu terkena, ya, dalam susunan tahbisan itu terkena lemak, jala-jala dan ginjal yang harus dibakar di atas mezbah korban bakaran. Ya. Di dalam kitab Keluaran 29 ayat 13, binatang-binatang korban pentahbisan itu lemaknya, jala-jala itu lemak yang menempel pada bagian dalam dari binatang tersebut, dan kemudian ginjalnya itu harus dibakar di atas mezbah korban bakaran. Kita baca Imamat pasal 3. Ayat 3-5. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati, yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ya, lemak, jala-jala dan ginjal itu wajib dibakar di atas mezbah korban bakaran. Umat itu tidak boleh makan lemak, jala-jala dan ginjal, itu milik Tuhan, haknya Tuhan, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Dan ketika lemak, jala-jala dan ginjal itu dibakar, baunya itu menyenangkan hati Tuhan. Lemak itu kalau dibakar baunya harum, ya, baunya itu menyenangkan hati Tuhan. Artinya apa? Kita kembali kepada 1 Timotius pasal 5, ya, ayat 17 tadi, bahwa penatua, para pemimpin, terutama yang berkhotbah dan mengajar, itu harus dihormati 2 kali lipat. Kita balik kepada 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Terus ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, para penatua, para pemimpin, apalagi yang berkhotbah dan pengajar, itu artinya baik itu gembala, Bapak ngasih Tuhan, para wakil gembala, tua-tua sidang, dosen, ya, yang berkhotbah dan mengajar itu patut dihormati 2 kali lipat. Artinya diberikan penghormatan yang sungguh-sungguh. Dan apa yang menjadi haknya, ya, itu wajib diberikan, karena kita tidak boleh memberangus lembu yang sedang mengirik. Lembu itu kalau sedang bekerja mengirik, Bapak yang kasih Tuhan, mengirik itu melakukan menggiling kisaran, itu di sekitarnya itu disediain rumput. Kalau saudara itu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab
saudara kepada Tuhan, apa yang menjadi miliknya Tuhan itu tidak dikembalikan, sama dengan saudara itu memberangus mulutnya lembu yang sedang bekerja. Sama dengan saudara itu tidak punya perasaan hormat, ya, yang berkhotbah dan yang mengajar itu dikatakan patut dihormati 2 kali lipat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah kalau kemudian jemaat ini, pengerja ini, hierarki ini karena ditegur, karena diberi nasihat, kemudian benci sama saya, berarti dia bersalah dengan suratan tahbisan. Berarti tidak punya tahbisan. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada kita semuanya, kepada saya dan saudara, supaya menutup buku kehidupan kita, buku catatan hidup kita di tahun 2023 ini, ya, kita mendapatkan nilai yang baik. Kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya kita diberi waktu untuk remedi, ya. Supaya kita diberi waktu untuk remedi, masih ada waktu sekitar 16 hari. Ya, kita gunakan sungguh-sungguh, kita memohon supaya saudara kita semuanya, saya dan saudara diberi waktu untuk remedi, untuk memperbaiki nilai kita. Kiranya Roh Kudus memberkati kita semuanya. Kita akan pujikan satu pujian, Hanya Debulah Aku.